Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak semuanya? Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, kita patut harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngasih Allah berikan nikmat sehat dan juga kesempatan untuk mengikuti semua aktivitas pembelajaran pada hari ini. Oke, baik. Hari ini kita masih tetap di tematik tema 2-nya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat kemerdekaan ya, juga manfaat persatuan dan kesatuan. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita ya, 17 Agustus 1945 yang ke-75 kali. Oke, baik, mudah-mudahan negara kita tetap berjaya selama-lamanya. Oke, anak-anakku, pada masa penjajahan ya, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga banyak mengalami kesengsaraan. Namun setelah kemerdekaan seperti kemarin itu diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia ini sedikit demi sedikit mulai membaik sampai seperti sekarang kita lihat. Nah, bangsa Indonesia ini memulai pembangunan dalam berbagai bidang ya. Jadi mulai dari proklamasi dibacakan terus dibangun itu ya, terus dibangun. Apa saja yang dibangun? Setidaknya kali ini kita akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama pendidikan. Nah, pendidikan ya yang pertama. Bangsa Indonesia ini melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan ya, dulu pendidikan ini hanya dimiliki oleh golongan bangsawan yang kaya raya, memiliki derajat yang tinggi ya. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja. Ya, selain bangsawan, juga kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Namun setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia ini berhak memperoleh pendidikan yang layak ya, baik pria atau laki-laki ataupun perempuannya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mereka seperti kita sekarang dapat bersekolah dan memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan. Jadi kita bebas sekarang mau sekolah di sini, di sana ya. Mau sekolah pilih A, B, bebas. Mau laki-laki ataupun perempuan. Nah, pendidikan yang layak bagi semua golongan ini merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Ya. Kemudian kenapa hal ini? Karena sudah tercantum dalam pembukaan UUD 45 pada alinea keempat, yaitu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, itu di pendidikan ya, yang dulunya hanya kaum bangsawan dan laki-laki saja yang sekolah, namun sekarang semua rakyat Indonesia bebas memilih, bebas sekolah ya, dengan pendidikan yang layak. Oke, itu pendidikan. Yang kedua, perekonomian. Nah, sebelum merdeka di sini, sebagian besar rakyat kita hidup dalam perekonomian yang sulit. Kenapa? Karena kebijakan para penjajah amat menyengsarakan rakyat-rakyat kita. Bahkan beberapa kebijakan ada yang seperti tanam paksa ya. Itu nyuruh nanam tanpa digaji, kerja rodi, Tauro Musa ya. Kemudian hal-hal yang semacam itu sehingga menyebabkan banyak kematian bagi rakyat Indonesia. Namun setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara kita. Nah,
Setelah berhasil dikuasai, pemerintah mulai memperbaiki perekonomian kita. Nah, rakyat Indonesia ini mulai dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya, sandang pangan ya. Kenapa? Hal ini sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam UUD 45 juga di alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi perekonomian Indonesia setelah merdeka mulai membaik. Tidak ada kerja-kerja seperti perbudakan yang dulu penjajahan. Oke. Kemudian di bidang sosial. Nah, di sini setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pengelompokan rakyat lagi, ya, seperti di masa penjajahan. Tidak ada ini kaum A, ini kaum B, nggak ada lagi. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Terus keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Jadi semua perbedaan yang ada di Indonesia sekarang ini mulai menjadi sebuah kekayaan yang ada di Indonesia. Ya. Jadi di sini meningkatkan kesejahteraan rakyat juga merupakan tanggung jawab pemerintah kita. Kan tetapi sebagai warga negara kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalkan kalau nanti sudah dewasa kita menyediakan lapangan kerja misalkan. Terus mendukung program-program pemerintah. Nah, itu juga membangun kehidupan sosial kita. Oke. Yang mana tujuannya nanti untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Oke. Itu bidang-bidang yang diperbaiki ya setelah proklamasi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, lanjut. Poin kedua, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara Republik Indonesia ini. Nah, apa itu manfaatnya? Yang pertama, setidaknya di sini banyak ya. Hanya saja Ustadz tulis ada 5 di sini. Yang pertama, misalkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Ya, jadi kalau kita bersatu, bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang kuat. Kemudian yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Ya, pembangunan sekolah, pembangunan budaya, jalan-jalan, gedung-gedung, ya, kebudayaan itu berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Kenapa? Nggak ada lagi yang iri ini, iri itu, ya, nggak ada yang ganggu. Kenapa? Karena kita bersatu. Oke, yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Ya, nggak ada ketimpangan yang terlalu mencolok. Ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Diharapkan tidak ada seperti itu lagi dengan adanya persatuan dan kesatuan. Kemudian bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan yang berakar pada perbedaan suku, budaya, serta agama. Nah, terjadinya konflik yang sering melanda Indonesia ini kan karena ada perbedaan suku, ya, suku A dengan suku B, ada kesalahpahaman, ya, tawuran, bentrok, ya. Jadi diharapkan dengan adanya persatuan dan kesatuan di sini nggak ada lagi perselisihan semacam itu. Beda budaya, ya, diharapkan juga jauh dari perselisihan karena kita bersatu. Apalagi ini perselisihan karena agama, jangan sampai ya. Kita pegang teguh persatuan dan
kesatuan. Oke, yang kelima, persatuan antar warga negara terjalin semakin erat. Jadi di sini mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan adanya persatuan kita menjadi seolah-olah tetangga dekat ya, seolah-olah saudara. Ya, jadi itu manfaat persatuan dan kesatuan yang kita jalin. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasannya untuk tematik hari ini. Semoga kita bisa memanfaatkan proklamasi yang sudah didengungkan oleh pejuang-pejuang pembangun, bapak-bapak pembangun bangsa kita. Oke, dengan cara apa? Dengan cara kita sebagai siswa bisa belajar dengan sungguh-sungguh agar terhindar dari semua kebodohan. Jadi mudah-mudahan kita banyak mengambil manfaat dan memberikan banyak juga kepada bangsa Indonesia ini. Oke, merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.